kedengaran dengan jelas? Jelas, Pastor. Kemarin tempat kami masih pakai mall ini, jadi jarak 100 meter dari saya kemarin kebakaran di hardware dan informa. Jadi haleluya. Dengan tempat ibadah kami cuma jaraknya 100 meter di mall. Jadi signal saya dari kemarin signalnya agak bermasalah, tapi saya doa supaya hari ini semua baik-baik saja. Dan berita malam hari ini bisa sampai kepada setiap saudara dan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ada yang nama Ibu Trisnowati. Coba dilihat ada nggak namanya? Ada yang nama Trisnowati. Ayo, co-host bantulah ya. Teman-teman co-host bantu tolong. Ada Trisnowati. Ada. Where are you, Trisnowati? Where are you? Trisnowati, tolong bukakan ya, bukakan videonya, bukakan ini mic-nya. Iya. Iya saya sendiri. Apa? Loh. Oh, enggak, iya, bukan saya. Saya Triswinarti. Saya Ibu Trisnowati di mana? Saya di Jakarta, Pak. Di mana? Jakarta, Pak. Jakarta, oke. Ya. Coba taruh kamera Ibu supaya biar kelihatan Ibu, jangan gerak kameranya, tenang. Gimana Pak? Saya Ibu pakai taruh headset, kamera. putus. Sebentar, saya pakai headset, suaranya nggak jelas, Pak. Sebentar, saya ambil headset. Headsetnya nggak ada ya? Iya, Pak. Ya, diam, tutup mata Ibu. Lupakan apa yang pernah terjadi dalam hidupmu. Belajar mempercayai bahwa semua yang kau lewati ada Tuhan dalam hidupmu. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau seorang diri, sekalipun engkau merasa sepertinya engkau sendiri. Tapi Ibrani 11 ayat 6, Tuhan berkata begini, ketika engkau berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Kata kuncinya adalah believe, percaya, dan sungguh-sungguh mencari Dia. Engkau diperlakukan dengan tidak adil. Orang-orang yang ada di sekelilingmu salah mengerti tentang engkau. Dan ada kalanya dari mulutmu engkau mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan perkataan iman, tapi perkataan yang untuk mengutuki diri sendiri. Hari ini setan mencoba untuk melemahkan imanmu dengan keadaan yang kau lihat. Tapi hari ini jangan melihat seperti Lot melihat. Tapi engkau harus mau berdiri bersama dengan Abraham untuk melihat bersama-sama dengan Allah. Dan Tuhan akan pulihkan keadaan ini ketika ibu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahwa ibu akan melihat perkara-perkara besar. Aku akan memulihkan keluargamu. Aku akan memulihkan situasi di sekelilingmu. Dan engkau akan melihat jalan keluar. Pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Engkau merasa bahwa sepertinya beban ini terlalu berat bagi engkau. Ada kalanya engkau berdoa dan engkau tidak mendengarkan jawaban dari Tuhan. Hampir 3 tahun lebih engkau berdoa untuk ini. Dan engkau merasa bahwa engkau mengalami kesendirian, loneliness. Engkau merasa sepertinya tidak ada jawaban sama sekali. Tapi dengar ini baik-baik. Justru ketika engkau mengalami ujian kesendirian, di mana Tuhan akan angkat engkau tinggi. Dan Tuhan Yesus pernah mengalami ujian kesendirian. Ditinggalkan murid-murid, ditinggalkan Bapa, tapi Tuhan ada bersama dengan engkau. Dia Immanuel. Ini waktunya bukan untuk mengasihani diri sendiri. Ini waktunya untuk memandang kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan datang pertolongan, Ibu. Dari Tuhan datang anugerah, datang kekuatan. Tuhan menunjukkan kepada saya, Ibu memegang rambut Ibu dan mencabut-cabutnya sendiri. Dan Ibu merasa, Ibu putus asa. Ibu sepertinya menyesali diri Ibu sendiri. Dan malam-malam Ibu nggak bisa tidur. Pikiran Ibu kemana-mana. Ada kalanya Ibu terbangun di tengah malam. Jantung Ibu berdebar-debar. Tangan Ibu berkeringat. Dan Ibu rasa seperti mau pingsan di waktu-waktu itu.
Dan Tuhan berkata begini, itu kuk palsu yang setan taruh pada ibu. Hari ini ibu harus putuskan, menyerahkan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan tolong ibu, atau ibu masuk dalam jebakan-jebakan setan pilihannya ada pada ibu. Tapi ketika ibu berjalan bersama dengan Tuhan, ibu akan melihat jalan Tuhan. Ini waktu untuk ibu harus naik ke level yang paling tinggi. Jangan taruh hidup ibu selevel dengan masalah. Betul Tuhan pakai masalah untuk bawa engkau naik tinggi, tapi ibu tidak diciptakan satu level dengan masalah. Ini waktunya naik lebih tinggi. Yesaya 59:19 berkata, "When the enemy shall come and like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him." Ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Artinya masalah yang Tuhan izinkan datang, itu membawa ibu ke level-level yang lebih tinggi, kepada standarnya Tuhan. Hari ini belajar sepakat, bersyukur, bahwa dalam segala keadaan ada Tuhan bersama-sama dengan ibu. Hari ini, aku akan memberikan kepadamu mimpi-mimpi yang datang daripada untuk seorang pemimpin. Tapi mimpi-mimpi yang menakutkan juga setan taruh di dalam mimpi-mimpimu. Hari ini, ibu harus tengking itu, harus tolak itu, dan hanya minta arahan dari Tuhan. Sebab mimpi adalah salah satu bahasa Tuhan secara universal, di mana Tuhan mau bicara kepada engkau. Ini waktu Tuhan dalam hidupmu. Ibu Trisnowati, angkat kedua tangan ibu. Angkat kedua tangan ibu. Angkat kedua tangan ibu. Dan hamba berdoa minta hari ini api Roh Kudus turun bagi ibu. Dan ibu terima itu. Terima in the name of Jesus. Terima itu. Terima itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Fire in the name of Jesus. Fire dalam nama Yesus. Ibu merasakan seperti tiupan angin yang keras. Dan terima itu. Terima dalam nama Yesus. Yes. Anugerah Tuhan turun bagi ibu. Aku angkat setiap roh kelemahan tubuh. Dan aku katakan out. Aku katakan segala dalam nama Yesus. Segala kuk palsu out dalam nama Yesus. Dia sedang dijamah oleh Tuhan. Dia sedang jatuh dalam hadirat Tuhan. Ibunya sedang dijamah oleh Tuhan. Aku katakan kekuatan yang baru. Intimidasi setan, aku katakan saat ini. Tanda-tanda cakaran setan, aku hapuskan dari ibu Trisnowati. Dan hamba berdoa kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam hidupnya. Terima. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada yang namanya Lucia. Ada Lucy yang pernah telepon Pastor. Lucia Wijaya. Lucia yang di belakangnya ada Ya, Lucia Wijaya. Lucia yang ada di belakangnya RU Waruru ya. Oh, Waruru, Lucia Waruru. Oke, wah. Lucia. Bukan, ini Lucia Waruwu. Where are you, Lucia? Ya, salam. Ya, besar dikit suaranya. Di mana kamu, Lucia? Saya tinggal di Bekasi. Bekasi? Iya. Oke. Sudah berkeluarga? Belum. Masih bujangan? Iya. Oke. Sudah kerja sekarang? Puji Tuhan sudah. Oke, kamu diam. Umur kamu berapa, Lucia? Umur saya 26 tahun. Tutup mata kamu. Banyak hal engkau lalui dalam masa mudamu. Tapi engkau harus memastikan bahwa perjalananmu adalah perjalananmu bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat engkau kecewa dan pahit hati, tapi Tuhan berkata, Tuhan ada bersama dengan engkau. Ini waktu untuk melupakan yang terjadi dalam hidupmu. Dan engkau harus pergi kepada level-level yang baru. Ini adalah new way, jalan yang baru bagi engkau. Dan ingat baik-baik, Lucia, setiap jalan yang baru, engkau harus menaruh Tuhan di depanmu. Karena jalan itu belum pernah engkau lalui sebelumnya.
Seperti apa yang Yosua katakan, yang Tuhan katakan kepada Yosua, engkau harus menaruh tabut 1 kilometer jarak antara kamu dengan tabut itu. Karena tempat yang kau lalui ini belum pernah engkau lalui sebelumnya. Karena itu harus taruh tabut gambaran Kristus. Engkau akan mengalami jalan-jalan yang baru dan engkau bingung. Ada kalanya orang berkata bahwa engkau terlambat. Tidak, engkau sedang selangkah lebih maju dari orang lain. Karena engkau ada di jalan yang baru. Dan Tuhan berkata, ini waktu untuk engkau harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kekuatanmu terbatas. Tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Waktu ini adalah waktu untuk engkau perbanyak duduk di kaki Tuhan. Banyak menyembah Tuhan supaya engkau dapat guidance, dapat tuntunan, dapat arahan. Dan arahan-arahan itu yang akan membawa engkau berjalan setapak demi setapak. Setiap langkah akan menjadi mujizat dalam hidupmu. Engkau harus mendengarkan firman yang membangun imanmu. Engkau harus mengejar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan membuka kepadamu sumber-sumber yang baru. Ini adalah waktunya. Ketika engkau berjalan, banyak kali ada tantangan, ada masalah. Tapi itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai engkau. Jangan takut dengan masalah. Ketika engkau melihat Tuhan yang besar, maka masalah jadi kecil. Tapi kalau prioritasmu lihat masalah, maka engkau akan kehilangan imanmu dan peganganmu dan harapmu kepada Tuhan. Jadilah kuat di tengah-tengah situasi yang tadinya tidak mungkin, yang tadinya menghimpit engkau. Justru engkau akan keluar dan jadi pemenang. Waktu ini adalah waktu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Waktu ini adalah waktu melangkah maju untuk engkau melihat perkara-perkara hebat dan ajaib yang akan Tuhan nyatakan atas hidupmu. Dan terima itu, Lucia. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ada yang namanya Penny. Papa Eho November India. Penny Gresik. Iya. Oke. Ya. Oh, Ibu. Iya. Ibu Penny. Iya. Apakah Ibu seorang hamba Tuhan? Iya. Apakah Ibu mengembalakan? Iya. Ibu taruh tangan Ibu di dada Ibu. Jantung Ibu baik-baik saja. Jantung Ibu baik-baik saja. Tekanan darah Ibu baik-baik saja. Kaki sebelah kanan Ibu baik-baik saja. Selama ini bermasalah dengan lutut kanan. Dan kemudian pinggang sebelah kanan Ibu. Tapi Tuhan berkata begini, engkau telah menabur tenaga, menabur pikiran, dan Tuhan akan memberikan kepadamu kesembuhan. Aku katakan Yeremia 33 ayat yang ke-6 kepada Ibu. Tuhan memberikan kepada Ibu kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Hari ini engkau akan melihat sebuah peningkatan besar. Sebuah terobosan besar akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan berkata, ini bukan waktu pensiun, Ibu. Ini waktu Ibu baru memulai. Dan Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Akan ada banyak anak-anak rohani yang akan lahir. Engkau bukan cuma ibu gembala, tapi engkau ibu. Engkau melahirkan begitu banyak putra dan putri rohani dalam rumahmu. Dari kandungan rohmu. Engkau telah berdoa selama ini. Sekalipun engkau lihat tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata begini, segala sesuatu mungkin. Engkau sendiri, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Aku akan memberikan kepadamu putra-putra terbaik, putri-putri terbaik, untuk mendukung visi dan misimu. Engkau seorang pengajar, tapi engkau seorang yang punya hati yang care for the sick, dan assist the poor. Dan ada-adanya engkau berkata begini, kekuatanku tidak mampu. Tuhan berkata begini, aku kirim 3 orang kepadamu. 3 orang ini adalah para bisnismen, yang akan menolong kau, 2 laki, 1 perempuan, yang akan tolong kau dalam pelayanan ini. Dan Tuhan berkata begini, dalam 3 tahun ke depan mulai dari sekarang ini. Ketika Ibu dengarkan arahan Tuhan ini, Ibu dengarkan nubuatan ini, maka Tuhan berkata begini, dalam 4 bulan ke depan, aku kirim 3 orang ini kepada engkau. Dan mereka akan mendukung engkau tanpa mengatur pelayanan. Mereka hanya tahu bahwa mereka digerakkan Tuhan, tiba-tiba mereka digerakkan Tuhan. Orang-orang yang tadinya Ibu tidak harap, dan Ibu sudah doa untuk ini kurang lebih hampir 4 tahun. Tuhan berkata begini, engkau akan membangun kembali. Engkau akan punya tempat-tempat penampungan kepada anak-anak yatim, anak-anak yang hamil di luar nikah, anak-anak yang dibuang, anak-anak yang broken home.
Engkau akan punya tempat itu kembali. Dan Tuhan berkata begini, karena engkau care dengan anak-anak seperti ini, aku telah menyembuhkan engkau. Aku telah memulihkan engkau. Dan engkau akan melihat terjadi sebuah God's breakthrough terjadi. Tuhan akan menerobos barisan depanmu, memberikan kepada pintu-pintu yang keluar. Tuhan berkata, mimpimu, visimu ini udah lama sekali. Dan sepertinya engkau berdoa dan engkau tidak lihat jalan keluar. Dan Tuhan berkata, ini sebuah visi dari Tuhan harus mati lebih dulu, baru dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon dan akan berbuah lebat. Dan ini waktunya di mana visi ini akan berbuah lebat. Ibu akan melihat terobosan yang baru. Tuhan berkata, bangun networking dengan sisa yang ada, dengan remnant sisa yang ada, yang mulutnya bersih, yang punya kerendahan hati, yang setia. 3 kualitas ini orang-orang yang akan ada di sekeliling kau, mungkin mereka sederhana, tapi simple but powerful. Sederhana tapi penuh kuasa. Dan Tuhan akan mengurapi engkau dan melakukan perkara-perkara hebat dalam hidupmu. Tuhan akan menyatakan perkara-perkara ajaib dan engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri. Ibu Penny, terima itu. Terima in the name of Jesus. Terima itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Anugerah Tuhan turun bagi engkau, Ibu Penny. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ada di sini yang namanya Tommy. Ada yang namanya Pak Tommy. Tommy ada Tommy. Kami kan ngomong ini kan koroma. Itu dibilang ini ya. Ngomong ini loh. Di mute ya. Bu koroma, oma apa? Ayo, kamu bantu Rita, jangan lihat sana. Tommy mana Tommy? Hah? Tony ya, Tony. Tommy. Pendeta Tommy, pendeta ya. Tommy Unso. Oh, iya. Mana Pak Tommy? Oke. Pak Tommy. Ya. Jawab, ya. Oh iya. Ya, Pak. Ke sini. Ada di sini. Pak Ya. Tommy. Oke, belum lihat wajah Bapak. Bentar. Nah, ini fotonya ini. Pak Tommy, ayo. Ya, shalom. Bapak di kota mana ini? Shalom Elohim, apa kabar? Baik. Bapak di kota mana? Baik, Pak. Mojokerto. 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 Ya, puji Tuhan. Iya. Oke, Mojokerto. Saya sering ke Mojokerto, tapi di tempat Papi Ngardi. Oh, ya di kota itu, Pak. Saya di desa, di desa. Oh, iya. Oke, Pak Tommy. Shalom. Diam, Selamat. Pak, saya doa untuk Bapak. Ya. Shalom. Saya mau doa untuk Bapak. Ya. Shalom. Tuhan akan menolong Bapak dan memberikan kepada Bapak kekuatan yang baru. Amin. Untuk Bapak selangkah maju lebih daripada yang lainnya. Ketika engkau lihat kegelapan semakin pekat, maka sebentar lagi surya pagi akan terbit atas hidupmu. Waktu ini adalah waktu yang terbaik. Tuhan berkata begini, sinar kasih akan muncul dari hidupmu. Sinar kasih akan muncul dari hidupmu. Sehingga engkau akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak. Amin. Apakah gereja Bapak namanya Sinar Kasih? Sinar kasih ya. Betul. Mazmur 84 ayat 12. Ayat itu untuk Bapak. Allah kita adalah matahari dan perisai, kasih dan kebaikan Ia berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Hari-hari ini Bapak sedang mengalami kegelapan yang semakin pekat. Sepertinya nggak ada jalan. Bapak udah bergumul untuk terobosan ini. Tapi Tuhan berkata begini, engkau tetap bertahan. Aku mendapati engkau setia dengan perkara kecil. Dan aku akan mempercayakan kepadamu perkara besar. Amin. Tuhan yang akan menyuplai seluruh kebutuhanmu. Tidak perlu takut, tapi tetap setia melakukannya. Karena akan ada ekspresi karunia. Dalam tahun ini engkau akan melihat sebuah peningkatan, lompatan-lompatan besar. Tuhan berkata begini, aku memberikan kepadamu urapan Yusuf. Amen. Double portion.
Let him add. Tuhan yang menambahkan. Tuhan juga akan menambahkan kepada Bapa. Engkau akan menjadi Bapa bagi banyak orang. Akan ada extending the kingdom. Engkau akan planting the church. Engkau akan membuka pos-pos kecil. Bapak bukan cuma gembala, tapi Bapak gembala plus. Bapak bukan gembala pure, tapi Bapak gembala plus. Bapak gembala ada penginjilnya. Dan Bapak akan pergi ke desa-desa dan akan church planting, menanam gereja-gereja. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu orang-orang kunci untuk engkau punya networking. Sehingga engkau bukan cuma sebagai penginjil, tapi engkau rasul. Dan Tuhan akan menyertai engkau dengan karunia sign and wonders. Pelayanan Bapak adalah pelayanan tanda heran mujizat. Ketika Bapak tumpang tangan ke atas orang sakit, maka orang sakit disembuhkan. Dan kebanyakan Bapak alami dalam hidup Bapak seperti itu. Ketika Bapak menumpangkan tangan di atas orang-orang yang mengalami keterikatan dengan roh jahat, maka terjadi deliverance, terjadi kelepasan. Dan itulah karunia yang Tuhan berikan untuk Bapak. Tuhan berkata bahwa karunia ini akan berkembang, akan bertumbuh dalam hidup Bapak. Ketika Bapak terus mengasahnya, mempertajamnya, aku akan memberikan kepadamu orang-orang mendukung kau. Orang-orang yang ada di sekelilingmu, orang-orang yang biasa, tapi aku taruh roh yang luar biasa pada mereka. Ketika engkau duduk di kakiku dan mencari wajahku selalu, ambil waktu dalam doa berpuasa. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan bicara banyak kepada istrimu. Dia punya penglihatan yang sangat akurat, yang sangat tajam. Dan Tuhan akan bicara kepada engkau. Dan engkau akan berjalan dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Tuhan akan mengurapi engkau. Tuhan akan menjaga langkah-langkahmu. Dan terima itu Bang Tony. Terima itu dalam nama Yesus. Terima. Kasih karunia Tuhan turun. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati, Bang. Terima kasih. Ada yang namanya Ibu Mary di sini? Ibu Mary, ya. Ada Mary. Ibu Mary. Meli atau Mary? Ada dua. Satu Meli, M-E-L-L-I-E. Satu M-E-R-Y. Mary. M-E-R-Y, Pak. Oh ya, Mary Lumbangau. Oke. Ibu Mary. Bu Mary udah buka videonya. Coba bicara, buka speakernya Bu Mary. Bu Mary, speakernya dibuka tolong. Coba bicara, coba. Belum ada di sini. Oke. Sudah bangunkah Bu Mary? Ini Ibu Pendeta ini, Bu Mary. Oke. Oh, Tara ada. Oke, panggil dua kali ya, kita skip aja. Mungkin lagi masak kali buat suaminya, Pastor. Ya. Oke. Kita lompat aja ke orang lain. Ada yang namanya Fanta Eho Bravo Eho. Ibu Faber itu ibu gembala sidang. Oke, Ibu Pendeta. Wah, ini kebanyakan pendeta-pendeta yang di calling sama Roh Kudus. Faber, Ibu Pendeta Faber, mana Bu Pendeta Faber? F-A-B-A. Nah ini dia. Oke. Ini sudah. Halo Ibu. Ya, Ibu di mana nih? Surabaya. Bu Feby. Tuhan menunjukkan kepada saya Ibu sedang memakai jubah yang putih bersih. Dan di tangan, atas pergelangan sampai di tangan Ibu, itu ada kain warnanya keemasan di tangan Ibu. Di ujung-ujung jubah itu, saya lihat bahwa ada kain ungu. Dan Ibu sedang memegang.
Di tangan ibu itu ada benih yang begitu banyak di tangan ibu. Sedangkan di tangan kiri ibu sedang memegang begitu banyak anak kunci. Dan Tuhan berkata begini, engkau telah menabur begitu banyak. Kain lenan itu menurut kitab Wahyu adalah buatan orang-orang benar. Tapi warna emas dari pergelangan sampai di sikut ibu bicara tentang kehidupan pekerjaan yang teruji. Sedangkan di tangan ibu ada benih, di tangan kiri itu ada kunci, bicara tentang kepercayaan. Dan Tuhan berkata, ini aku telah menemukan bahwa engkau bisa dipercaya. Ada orang yang nggak dapat dipercaya. Engkau telah teruji menurut Daniel pasal 12 ayat 10a. Engkau telah disucikan, dimurnikan, diuji. Dan engkau lulus ujian. Engkau bertahan di tengah-tengah api, engkau bertahan di tengah-tengah arus banjir yang sangat deras. Engkau menyeberang dan engkau baik-baik saja. Engkau tidak dihanyutkan, engkau tidak terbakar. Karena selama ini engkau tetap berkata, tangan Tuhan menopang. Amen. Tuhan berkata, ibu sedang punya problem di kepala ibu yang sering sakit, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Selalu ketarik di atas kedua mata ibu yang sakit dan membuat mata ibu juga ada kelainan. Waktu-waktu tertentu rasanya itu seperti tidak bisa lihat dengan baik. Dan Tuhan telah memulihkan keadaan ibu. Dan ibu mengalami God favor, fine favor dalam hidup ibu. Dan ibu akan melihat anugerah kebaikan Tuhan. Semua benih yang ibu tabur akan tumbuh. Dan firman Allah berkata begini, pembajak akan tepat menyusul penungai. Sedang terjadi percepatan. Sedang terjadi percepatan. Tuhan sedang mempersingkat waktu, volumenya tidak berkurang. Jangan ibu kaget dengan pressing, tekanan-tekanan yang sering datang dalam hidup. Karena memang Tuhan sedang mempercepat prosesnya, tapi volumenya tidak berkurang. Kalau Daniel, kalau Yusuf perlu tunggu 13 tahun, kalau Daud perlu tunggu 25 tahun, tapi Tuhan sedang berkata begini, aku sedang mempressing waktu, tapi volumenya tidak berkurang. Ibu akan mengalami lompatan-lompatan iman, lompatan-lompatan dalam promosi pelayanan, dan terobosan-terobosan yang tidak biasa. Yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup ibu. Ibu harus duduk di kaki Tuhan dan menanyakan guidance Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup ibu. Ini adalah waktunya untuk ibu mulai mempersiapkan yang namanya passing on the button, untuk mulai melepaskan tongkat estafet kepada the next generation, new generation. Karena Tuhan akan pakai ibu untuk menjadi seorang senior, untuk nanti mengarahkan orang-orang muda untuk mereka berlari pada jalan. Mereka dipakai menurut karunia-karunia dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Ketika ibu melakukannya, maka ibu akan disebut dengan pemimpin yang sukses. Engkau akan menjadi seorang pelatih, engkau akan menjadi seorang mentor yang akan melatih generasi baru untuk mereka memaksakan dan pada tujuan Tuhan. Ibu VB terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Pastor yang telah memberikan kesempatan untuk saya sharing firman di malam hari ini. Sama-sama. Dan Bapak Ibu, ya, mari kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan saya, Anda adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup. Tuhan yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ayat yang ke-6, dalam 2 Korintus 3 yang ke-6 berkata, ialah Tuhan Yesus membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Pelayan-pelayan.
dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Kalau Bapak Ibu lihat pelayan, dalam bahasa Yunani di dalam Alkitab kita diterjemahkan dalam 3 hal, dan semuanya berhubungan dengan ibadah. Ulangi, pelayanan dalam bahasa Yunani di dalam Alkitab kita diterjemahkan dalam 3 hal, dan semuanya berhubungan dengan ibadah. Kata pelayan yang pertama itu adalah doulos. Doulos artinya melayani sebagai budak atau hamba. Kalau Bapak Ibu selidiki Alkitab, maka ada 3 jenis hamba di dalam Alkitab. Hamba yang pertama adalah hamba yang dapat dipercaya, yaitu hamba Abraham yang bernama Eliezer, yang bisa menaruh tangannya di pangkal paha tuannya untuk mengambil sumpah, lalu mengambil istri buat anaknya istri. Itu hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang kedua adalah yang keluar jam 9 pagi kerja dan selesai jam 5 sore dapat 2 peser atau 1 duit, hamba upahan. Hamba yang ketiga adalah doulos, yang artinya budak, yang tidak punya nilai sama sekali, yang tidak punya harga sama sekali. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, Tuhan Yesus tidak mengambil rupa seorang hamba yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus juga tidak mengambil rupa seorang hamba upahan. Tapi Tuhan Yesus mengambil rupa seorang yang bernama doulos. Doulos itu artinya melayani sebagai budak, melayani sebagai hamba. Dan budak atau hamba adalah seorang yang tidak punya lagi kepentingan. Seseorang yang hanya masuk dalam ketaatan penuh dan tidak ada lagi padanya kehendak. Wow. Ingat Bapak Ibu, kalau kita bilang kita melayani, maka kita sudah nggak boleh punya lagi kepentingan. Kita sudah nggak punya lagi kehendak. Yang ada hanya cuma ketaatan penuh. Filipi pasal 2, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus datang dan menjadi seorang hamba yang doulos, seorang budak, seorang hamba yang melayani, dan melayani dalam ketaatan penuh. Seorang hamba maka tidak punya lagi kepentingan, tidak lagi punya kehendak. Ada dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Kita boleh punya pikiran, kita boleh punya perasaan, tapi sudah nggak punya lagi kehendak. Sebab kehendak kita harusnya menjadi kehendak Tuhan. Jadi ketika kita bilang kita anak Tuhan, hamba Tuhan, maka sudah nggak boleh lagi ada kepentingan. Nggak boleh lagi ada kehendak. Seluruh kehendak kita harusnya menjadi kehendak Tuhan. Seluruh kepentingan kita, itu kepentingan Tuhan. Sudah bukan lagi kepentingan kita. Ketika kita melayani seperti ini, itu baru namanya pelayanan, itu baru namanya doulos. Jadi seorang doulos ini yang ada hanyalah kerendahan hati. Yang ada hanyalah rasa tidak berdaya. Sebab dayanya dia adalah datang dari Tuhan. Kemampuannya dia adalah datang daripada Tuhan. Makanya 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6 berkata, kesanggupan kami, sanggupnya kami, dayanya kami adalah datang dari Tuhan. Wow. Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata begini, dari Paulus hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, Rasul Paulus menyebutkan dirinya hamba Kristus Yesus. Hamba di sini adalah doulos. Jadi Paulus yang mengatakan bahwa aku ini adalah doulos, aku adalah budak, aku adalah hamba yang hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang hanya menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Wow. Hamba yang dimaksudkan di sini adalah budak. Kenapa? Karena telah dibeli dan tidak punya lagi. 1 Korintus pasal 6, 19, 20. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Seorang budak itu dibeli dari pasar dosa.
Dan Bapak Ibu Saudara dan saya dibeli oleh Tuhan. Ada banyak orang yang ketika dia jadi anak Tuhan, bahkan ketika melayani Tuhan, kita lupa tentang panggilan ini. Saya mau kembali ingatkan Bapak Ibu tentang panggilan ini, bahwa budak tidak punya harga. Karena telah dibeli dan tidak punya lagi kehendak. Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi doulos, budak Allah, hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Ialah hidup yang kekal. Dikatakan kamu menjadi hamba Allah, kamu menjadi budak Allah. Dan kita bukan lagi budak dosa. Katakan amin 1000 triliun kali. Haleluya. Karena itu siapapun yang mengaku dirinya telah ditebus oleh darah Yesus, dia adalah budak Allah. Dia adalah hamba Allah. Dan saudara dan saya adalah doulos. Adalah hamba Kristus. Yang tidak lagi punya kehendak, tidak lagi punya keinginan. Tidak lagi hidup di dalam kepentingan diri sendiri. Tapi yang ada adalah memiliki rasa tidak berdaya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita sudah melayani Tuhan tanpa ada lagi keinginan apa-apa. Kita hanya bergantung kepada Tuhan dan kita melayani Dia tanpa keinginan apa-apa lagi. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu dibeli oleh darah Kristus, maka kita ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat 2016, 2017, 2018, 2019, saya ngajak seluruh jemaah untuk doa dan berpuasa setiap awal bulan 10 hari. Ini sekarang ini pun kami sedang doa puasa 10 hari. Ya, dan setiap malam ada ibadah Zoom seperti ini juga. Ya. Ketika kami doa, 3 tahun lebih kami doa. Untuk pembangunan rumah Tuhan kami sekarang, puji Tuhan, justru di masa-masa pandemi ini, justru Tuhan tolong kami dengan cara yang hebat, dan kami sedang menyelesaikan finishing, tinggal mungkin sekitar 15%, sudah harus selesai bulan ini atau bulan depan sudah beres. Sekarang posisi sudah pasang plafon, minggu ini juga sudah mulai pasang marmer, dan puji Tuhan, Tuhan tolong dengan cara yang hebat. Tapi saya beritahu kepada Bapak Ibu, kami doa puasa selama 3 tahun lebih dan tanpa ada guidance, tanpa ada arahan sama sekali. Terus ketika doa puasa, saudara, uang kami dibawa lari oleh orang, gedung itu yang sudah dibangun, bocor, lantai 2 dirobohkan. Dan saya tanya Tuhan, why? Sehingga saya dapat sebuah tema khotbah begini, di manakah Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongannya? Itu tema khotbah. Ya. Ada kalanya kita berdoa tapi nggak ada jawaban. Ada kalanya kita berteriak tapi rasanya Tuhan jauh, seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Tapi setelah masuk 2020, ketika saya berdiam diri di hadapan Tuhan, saya cuma dengar sebuah kalimat pendek. Ini adalah waktuku. Dan saya tahu sesuatu yang besar sedang Tuhan kerjakan. Dan Bapak Ibu, bulan Januari 2020 saya dengar itu. Masuk Maret, maka saya terlockdown di Jakarta selama 5 bulan. Nggak kemana-mana, orang WhatsApp saya, Pak, gereja bangkrut. Saya katakan, mungkin maksud Anda gereja tutup, iya, tapi gereja bangkrut nggak mungkin. Karena yang bangun gereja adalah pemilik alam semesta ini, namanya Yesus Kristus. Tapi tahukah Bapak Ibu, mulai Januari, mulai Februari, internetnya Pak Luther, Pastor Luther, sementara off dulu. Justru dalam keadaan seperti ini, dan ketika saya lihat bangunan itu,
Pastor, suaranya hilang. Sinyalnya Pastor Luther. Dan Bapak Ibu lihat bahwa ketika itu terjadi, saya sangat tahu diri bahwa ini bukan tentang saya. Bahwa ini bukan tentang kami doa puasa selama 3 tahun. Ini bukan kami menjaga kekudusan. Tapi saya tahu bahwa ini tentang keinginan dan kehendak Tuhan. Untuk membuktikan bahwa kalau Tuhan mau buat apa-apa, mau buat sesuatu dalam kehidupan kita, supaya jangan kita menyombongkan diri. Doulos artinya hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Kata yang kedua adalah diakonos. Diakonos adalah pelayanan dapur. Diakonos adalah pelayanan meja. Pelayanan dapur atau pelayanan meja berkaitan dengan pemberitaan Injil. Bukan cuma diakonia. Bukan cuma bagi-bagi sembako. Bukan cuma holistik. Tapi diakonos adalah pelayanan dapur, pelayanan meja, pemberitaan Injil. Ketika hari ini saya bicara firman Tuhan, Bapak Ibu khotbah, maka itu diakonos. Seorang yang bertugas melayani di gereja juga disebut diaken. Jadi diaken bukan cuma jadi asyar, diaken cuma bukan pimpin pujian, bukan itu. Ya. Jadi diakonos berarti bahwa pelayanan dapur atau pelayanan meja, atau disebut dengan health providing care. Anda bisa care for the sick, Anda bisa assist the poor, Anda bisa peduli dengan orang sakit, Anda bisa nolong orang-orang miskin. Dan saya tahu bahwa pelayanan ini yang dilakukan oleh Pastor Wesley adalah health providing care. Ada begitu banyak pelayanan yang menyentuh holistik. Rasa peduli terhadap sesama. Rasa untuk membantu terhadap orang lain, menolong orang lain. Saling menopang sesama. Ini disebut dengan providing care. Kemarin ada jemaat kami yang mengalami gempa di Mamuju. Sehingga akhirnya kami kirim bantuan Mamuju, Makassar itu dengan kendaraan itu kurang lebih 10 jam lebih, Bapak Ibu. Dan kami kirim bantuan ke sana karena mereka rumahnya hancur dan harus naik ke gunung, masuk ke dalam hutan lagi. Dengan anak-anak bayi dan sebagainya. Kira-kira mungkin itu providing care, itu adalah diakonos. Dan saya dengar banyak kesaksian, ya Pastor Wesley di sini ada providing care, ada health providing care di sini. Wow, apa yang kamu tidak punya, apa yang kamu bisa, apa yang kamu tidak bisa, saya cukupi semuanya, saya tutup semuanya. Itu namanya providing care atau diakonos. Nah, pelayanan seperti ini sudah mulai terkikis, mulai hilang. Kalau Bapak Ibu melihat dalam sebuah pelayanan, ada yang disebut dengan pelayanan diaken, maka itu adalah pelayanan kasih. Haleluya. Itu salah satu arti dari pelayanan. Arti pelayanan yang ketiga adalah liturgikos. Kalau yang pertama doulos, diakonos, yang ketiga adalah liturgikos. Liturgikos adalah pelayanan sesama. Pelayanan yang berhubungan dengan ibadah. Atau saudara bersentuhan langsung dengan Tuhan. Dari liturgikos kemudian kita dapat kata liturgi. Liturgi bukan cuma present worship, kemudian votum, kemudian khotbah, kemudian altar call. Itu bukan seperti itu. Pelayanan gereja itu disebut liturgikos. Pelayanan berhubungan, bersentuhan dengan sesama, yang langsung bersentuhan dengan Tuhan. Misalnya pelayanan sesama, saudara mendoakan orang sakit. Saudara mendoakan orang yang terhilang, mendoakan orang yang sedang pergumulan dalam keluarga, mendoakan suami yang pergi tinggalkan istri, mendoakan orang yang sedang punya problem, yang sedang dirasuk oleh setan, terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Itu disebut liturgikos. Inilah 3 jenis pelayanan yang saudara dan saya bisa artikan dari bahasa asli dalam Alkitab. Jadi kalau kita membahas tentang pelayanan doulos, diakonos, liturgikos, maka tidak akan lari dengan yang namanya ibadah. Jadi ibadah artinya bukan hanya pergi ke gereja, Bapak Ibu.
Tapi ibadah atau pelayanan adalah bagaimana cara kita memperhambakan diri kepada Tuhan. Wow. Ulangi Bapak Ibu, ibadah bukan hanya kita pergi ke gereja. Garis itu Bapak Ibu ya. Ibadah bukan hanya kita pergi ke gereja. Ibadah bagi saya adalah bagaimana kita memperhambakan diri kepada Tuhan. Apakah kita sedang memperhambakan diri kepada Tuhan? Atau kepada Mammon? Ketika Bapak Ibu beribadah, maka Bapak Ibu dapat 5 berkat ibadah. Pertama, kita dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga, dapat suplai sorga, dapat promosi sorga, dapat kuasa sorga. Ini privilege dari orang-orang yang beribadah. Dapat 5 berkat ibadah. Dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga, dapat suplai sorga, dapat promosi sorga, dapat kuasa sorga. Ibadah adalah memperhambakan diri kepada Tuhan. Artinya kita taat, kita tunduk kepada Allah. Kita rendah hati, kita merasa tidak mampu, atau merasa tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu ibadah. Ibadah bukan berarti kita harus menonjolkan diri bahwa kita bisa. No. Seperti tadi saya katakan, kita doa puasa. Bayangkan kalau misalnya Tuhan tolong kita di tengah-tengah itu, maka kita bilang ini karena saya doa puasa. Karena kami doa puasa. Tapi justru di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, tengah-tengah situasi yang sulit, justru kami sedang membangun. Itu artinya kami sedang datang. Dan Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah kurios penguasa tunggal. Ibadah adalah mengulurkan tangan kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan. Itu adalah pelayanan. Mendoakan orang-orang sakit, yang bersentuhan dengan orang-orang yang membutuhkan lewat doa, itulah pelayanan. Bapak Ibu dengar baik-baik bahwa jadi pelayanan bukan hanya datang ke gereja, atau melakukan kegiatan gerejawi saja. Bagi saya itu pengertian minim tentang pelayanan. Pelayanan lebih daripada itu. Bapak Ibu main musik, itu hanya sebagian kecil dari pelayanan. Saya khotbah adalah sebagian kecil dari pelayanan. Bagi saya begini, pelayanan itu adalah penyerahan hidupmu 24 jam untuk Tuhan dalam satu hari. Saya ulangi Bapak Ibu. Pelayanan adalah penyerahan hidupmu 24 jam untuk Tuhan dalam satu hari. Bukan waktu mau melayani baru jaga kekudusan. Bukan waktu mau melayani baru baca Alkitab. Bukan waktu mau melayani baru dengar lagu rohani. Bukan waktu mau melayani baru saudara dan saya jaga hidup saudara sungguh-sungguh. Itu bukan pelayanan. Pelayanan adalah menyerahkan hidupmu 24 jam untuk Tuhan dalam satu hari, dan harus dilakukan 365 hari dalam satu tahun. Kalau Bapak Ibu dan saya masuk dalam dimensi ini, barulah itu disebut pelayanan yang sempurna. Saya bold lagi, pelayanan bukan hanya ke gereja. Bukan hanya ke gereja. Bukan hanya setiap hari Minggu saja saudara menjaga kekudusan. Tapi every minutes, every hours, every day, every week, every month, dan every years kita jaga kekudusan. Itu berarti kita harus melatih diri kita untuk beribadah dengan cara hidup benar dan kudus. Itu baru namanya pelayanan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai korban yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pelayanan adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Wow. Pelayanan adalah kewajiban. Pelayanan adalah kewajiban bagi semua kita. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang 100% jemaatnya melayani. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Gereja yang sehat adalah gereja yang 100% jemaatnya melayani. Bukan penonton. Ada 4 golongan orang yang ikut Tuhan. Yang pertama adalah orang golongan yang berbondong-bondong. Ikut Tuhan karena mujizat, ikut Tuhan karena roti, karena berkat, ikut Tuhan karena mau ditolong Tuhan, ikut Tuhan karena perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu golongan berbondong-bondong.
Golongan yang kedua adalah golongan yang saya sebut dengan golongan murid. Tapi ketika dengar khotbah Tuhan Yesus yang keras dalam Yohanes pasal 6, maka mereka bilang, siapa yang dapat tahan dengan perkataan ini, mereka pergi. Itu golongan murid. Ketika khotbahnya keras, nggak tahan, tersinggung, sakit hati, pergi tinggalkan Yesus. Golongan ketiga adalah yang tertinggal, yaitu golongan murid sejati. Yaitu 12 murid. Di golongan ini pun satu bisa menjual Yesus dan satu bisa menyangkal Yesus. Tapi golongan yang keempat adalah Yohanes pasal 17, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik, pelayanan adalah kewajiban bagi setiap orang. Ketika seluruh jemaat melayani, maka saya percaya itu waktunya untuk kita melihat breakthrough, revival terjadi. Itu gereja yang sehat. Haleluya. Dalam perjanjian baru kita menemukan 4 rasul yang menggambarkan 4 unsur dasar pelayanan dalam perjanjian baru. Yaitu yang pertama adalah Yakobus, Petrus, kemudian ditambah dengan Yakobus, Petrus, Yohanes, dan ditambah dengan Rasul Paulus. Dan saudara kalau lihat 3 rasul pertama, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan 3 rasul ini sangat spesial di mata Tuhan. Karena mereka meletakkan dasar dari pelayanan perjanjian baru. Melalui pelayanan yang spesial yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu perhatikan Matius pasal 17 ayat 1-3. Berkata begini, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung Transfigurasi. Ya, Tabor. Di situ mereka sendiri saja. Matius 17 ayat 1-3. Lalu ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara perhatikan baik-baik ayat di atas. Sewaktu Yesus berubah wujud. Wajahnya penuh kemuliaan, bajunya menjadi putih berkilau-kilauan. Yang hadir cuma 3 rasul ini. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Saya sempat tanya, kenapa nggak bawa semua? Kenapa cuma 3 rasul ini? Coba kita lihat lagi Lukas 8 ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Itu berarti ada murid-murid yang lain. Kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Kenapa hanya 3 orang ini terus? 3 orang ini yang spesial. Waktu Yesus membangkitkan anak Yairus, tidak boleh ada yang ikut masuk selain Petrus, Yakobus, Yohanes. Pertanyaan sederhana, mengapa hanya 3 rasul ini terus yang dibawa? Mengapa 3 rasul ini spesial di mata Tuhan? Bukankah itu sebuah pertanyaan? Pernah saya khotbah tentang ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Intinya. Ya. Kalau saudara telusuri dengan benar, barulah menemukan intisari. Mengapa hanya 3 rasul ini yang spesial di mata Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan mau meletakkan dasar pelayanan perjanjian baru yang digambarkan dengan 3 rasul ini, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Markus 14:33-34 berkata, ketika di Taman Getsemani, dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Waktu Yesus doa di Taman Getsemani, 3 rasul ini juga yang dibawa. Haleluya. Waktu Yesus membangkitkan anak Yairus, 3 rasul ini yang dibawa. Mengapa selalu 3 rasul ini yang boleh ikut dengan Yesus? Dan kenapa tidak semuanya dibawa? Karena mereka punya karakteristik pelayanan yang unik. Sehingga Tuhan memilih mereka untuk membangun sebuah model pelayanan perjanjian baru.
Karena Tuhan hendak menunjukkan dalam perjanjian baru bahwa ada 3 garis besar dasar dari pelayanan atau ministry yang fondasinya adalah selain Tuhan Yesus adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Nanti ketika sampai di Kisah Rasul, Tuhan tambahkan 1 rasul lagi, yaitu Paulus. Mari kita lihat, saudara. Kalau begitu ada 4 unsur pelayanan. Pelayanan Yakobus, pelayanan Petrus, pelayanan Yohanes, pelayanan Paulus. Mereka 4 ini yang meletakkan dasar pelayanan dalam perjanjian baru. Mengapa mereka dan pelayanan mereka begitu spesial bagi Tuhan? Ketika saya selidiki, karena mereka pencetus-pencetus pelayanan perjanjian baru. Mari Bapak Ibu kita lihat latar belakang keahlian atau profesi mereka sebelumnya. Kita mulai dengan Paulus. Paulus itu profesinya, kerjanya membuat tenda, membangun kemah. Kalau sekarang, dia adalah kerjanya adalah properti. Pelayanan Paulus selalu berhubungan dengan membangun gereja. Wow. Luar biasa. Extending the kingdom. Membangun gereja. Rasul Paulus berkata, akulah ahli bangunan. Ahli bangunan segala sesuatu Yesus. Tapi akulah ahli bangunan. Latar belakangnya, bangun kemah. Yang dimaksudkan dengan ahli bangunan adalah di sini adalah ahli bangunan Allah. Dia membangun suatu tubuh Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata begini, tangan kiri kalau dimuliakan, semua dimuliakan. Tubuh Kristus itu berbeda-beda tapi satu. Yang ngomongnya Rasul Paulus. Di mana kita harus selalu hidup kudus. Tujuannya supaya kita dipakai menjadi bangunan Allah. Ketika tubuh berbeda-beda jadi satu, maka kepala yaitu Kristus diletakkan. Yang ngajar siapa? Rasul Paulus. Dasar diletakkan. Aku meletakkan dasar, tidak boleh ada orang yang meletakkan dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang ngomong? Rasul Paulus. Latar belakangnya membangun kemah. Membangun bangunan, properti, taruh dasar. Lihat latar belakang Petrus. Profesinya, kerjanya apa? Menjala ikan, saudara. Begitu Tuhan bilang, kamu tidak lagi menjala ikan, tapi kamu menjala manusia. Petrus diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia, yaitu membangun kerajaan Allah. Wow. Sampai Tuhan bilang begini, kamu akan kuberi kunci surga, Matius pasal 6. Bukan kunci surga, the keys. Banyak kunci. Mengapa Tuhan memberikan kepada Petrus? Karena melalui pelayanan Petrus, semua pintu penginjilan terbuka ke seluruh dunia karena kuncinya diberikan di tangan Petrus. Wow. Model pelayanan penginjilan. Jadi kalau saudara lihat pelayanan Petrus, saudara melihat kerajaan Allah. Aku memberikan kepadamu kunci kerajaan Allah. Kerajaan Allah selalu berhubungan dengan Injil yang diberitakan. Pelayanan Petrus. Saudara lihat hari-hari ini, Tuhan sedang memberikan pelayanan Petrus kepada gerejanya melalui pelayanan daring ini. Saya lagi khotbah, tapi yang di Amerika juga ada yang dengar. Yang di Eropa dengar. Di mana-mana dengar. Untuk menggenapi nubuatan Alkitab, bahwa firman Allah akan seperti air yang menutupi dasar lautan. Sudah tidak lagi terbendung. Ini bukan lagi saudara membatasi diri dalam gedung fisik di gereja. Ini waktu di mana Tuhan pakai media-media online, media-media daring, untuk menyuarakan suara kenabian, suara Injil, yaitu pelayanan Petrus ini. Yang ketiga, pelayanan Yohanes. Yohanes adalah seorang ahli merawat dan membersihkan jala yang rusak. Apa ciri khas pelayanan Yohanes? Bila kita pelajari kitab Injil Yohanes, pelayanan Yohanes itu adalah kasih Allah. Allah adalah kasih. Pelayanannya bagaimana cara melayani dengan kasih. Semua pelayanan dari 3 rasul ini, Petrus, Yakobus, Paulus, tidak akan berhasil bila tidak dirangkum, tidak diikat semuanya dengan kasih. Ingat latar belakang pelayanan Yohanes adalah membereskan jala.
Kalau ada jala yang rusak, kalau ada jala yang robek, Yohanes memperbaikinya, merapikannya. Tuhan akan kirim pelayanan ini di akhir zaman, hari-hari ini kepada gereja Tuhan. Yaitu model pelayanan Yohanes. Ada begitu banyak orang terluka. Gereja bukan cuma tempat kumpul orang benar, tapi gereja adalah bengkel di mana orang-orang berdosa datang. Ada gereja-gereja yang tidak mau menerima orang yang bertato, tidak mau menerima orang yang tindik telinga, tidak mau menerima orang yang tindik di hidung, tidak mau menerima orang yang rambutnya dicat warna merah dan biru. Saya selalu berkata begini, paling mudah membersihkan ikan daripada membersihkan ikan di tengah laut. Ikan di rumah daripada membersihkan di tengah laut. Kalau ada orang yang masuk ke gereja dengan pakai tato, biarkan dia duduk. Lalu firman Allah adalah deterjen rohani, membersihkan hatinya, membersihkan pikirannya. Dia bertobat. Daripada Bapak Ibu berenang di tengah laut dan mencoba mengejar ikan dan mencoba membersihkan, enggak akan. Latar belakang pelayanan Yohanes adalah membereskan jala. Jala yang rusak, robek, diperbaiki, dirapikan. Orang ini akan selalu melayani dengan kasih. Menerima orang yang salah pulang kembali, dipeluk, diberikan kembali sepatu cincin, diberikan kembali jubah, dan kasih kesempatan kedua. Haleluya. Amin. Saudara, saya lagi latar belakang sakit hati kepada Papa. Dan ketika saya melayani jadi gembala, kurang lebih. Dan saya lihat, saudara, ada banyak yang melayani, kemudian kecewa dan pergi. Dan ketika mereka datang, mereka katakan, Pak Gembala, saya minta maaf, ampun. Saya katakan, masuk, welcome home. Saya peluk. Kemudian pergi lagi, balik lagi, saya terima kembali. Berulang-ulang kali. Pendeta, kamu banget. Orang udah buat salah, udah nipu kamu, cerita kamu di laut, kamu terima lagi. Saya katakan, ini siapa Luther dia? Saya juga adalah kacung sampah yang tidak ada artinya. Papa saya katakan begini, kamu nanti jadi preman dan tukang bakul saking nakalnya. Tapi kalau hari ini saya jadi hamba Tuhan, saya tahu itu kasih karunia. Pelayanan Yohanes adalah merajuk kembali, memperbaiki, merapikan. Saudara lihat pelayanan tadi Paulus, Petrus, Yohanes. Lihat pelayanan Yakobus. Tentang latar belakang profesi atau pekerjaan Yakobus, tidak ada catatan dalam Alkitab. Saya ulangi. Tentang latar belakang profesi pekerjaan Yakobus, tidak ada catatan dalam Alkitab. Tapi pelayanan yang paling utama adalah pelayanan Yakobus, walaupun tidak tercatat sama sekali dalam Alkitab. Yakobus yang ini adalah murid Yesus. Bukan Yakobus yang menulis kitab Yakobus. Tapi Yakobus yang saya maksudkan ini adalah Yakobus anak Zebedeus. Saudara Yohanes. Sedangkan yang menulis kitab Yakobus adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Jadi Yakobus yang dimaksudkan di sini tidak tampil dalam Alkitab. Tidak ada catatan dalam Alkitab. Saudara tidak melihat pelayanan Yakobus yang ini, yang sering dibawa Tuhan Yesus ini di dalam Alkitab. Saudara tidak melihat Yakobus ini menumpangkan tangan, membangkitkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, mencelikan orang buta, menyembuhkan orang sakit. Saudara tidak dapat catatan satupun dalam Alkitab tentang Yakobus yang saya maksudkan ini, yang Yesus selalu ajak dia pergi. Saudara tidak lihat juga Yakobus berkhotbah, tidak ada tulisan catatan apapun tentang Yakobus ini. Tapi mari saya beritahukan ini. Karena tema khotbah ini adalah penyerahan diri total. Tapi melalui pelayanan Yakobus, maka semua pelayanan lainnya bisa berjalan. Wow. Pelayanan Yakobus dari 12 rasul, siapa yang pertama kali mati sebagai martir? Jawabannya adalah Yakobus.
Rasul Kristus yang pertama mati sebagai martir. Itu berarti begini, dasar pelayanan yang pertama adalah penyerahan diri total dari saudara dan saya kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi Bapak Ibu. Harusnya dasar pelayanan yang pertama adalah penyerahan diri saudara dan saya. Penyerahan diri total saudara dan saya kepada Tuhan Yesus. Apalah artinya pelayanan tanpa pengorbanan? Pelayanan tanpa pengorbanan maka tidak ada kemuliaan. Kalau saudara dan saya melayani dengan korban, maka itu akan membawa kemuliaan. Setiap kali ada korban, maka kemuliaan Allah dinyatakan. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang perjanjian lama, imam tidak pernah masuk di atas mezbah korban bakaran, imam tidak pernah membawa korek api. Imam hanya memastikan bahwa persembahan itu adalah korban yang sempurna dan api turun dari langit. Apalah artinya pelayanan tanpa pengorbanan? Ada banyak orang yang melayani tapi tidak mau mengorbankan hati, mengorbankan pikiran, mengorbankan apa yang dia miliki, termasuk kekayaan, termasuk waktu, termasuk pengalaman, termasuk semua. Dia tidak mau berkorban. Itu tidak penyerahan diri total. Jangan bilang Bapak melayani kalau saudara tidak mau berkorban. Saya ulangi Bapak Ibu. Jangan bilang kita melayani kalau tidak mau berkorban. Saya ingat 2018. Suaranya hilang lagi, Pastor. Mengambil waktu sabatikal sendiri dengan Tuhan dan saya sedang berdoa. Tiba-tiba saya dengar Roh Kudus panggil. Tapi pikiran saya berkata, mana cukup mobil kamu. Saya katakan, saya sudah serahkan. Tuhan, aku tahu kamu sudah serahkan hatimu. Tapi apa yang bisa kamu berikan? Lalu ketika saya mutar-mutar pikiran, lalu tiba-tiba ada suara rumah kamu. Itu rumah satu-satunya punya kami. Memang dia ada di tempat yang baik, di Makassar. Puji Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku minta itu. Setelah amin, saya pergi. Istri saya ada di kamar anak perempuan saya. Dan saya katakan, sayang, tadi saya doa dan Tuhan bilang, minta rumah ini. Lalu istri saya bilang, kalau Tuhan minta, kasih. Anak perempuan saya tanya begini, Papa, kalau rumah ini jual kami tinggal di mana? Saya bilang, pasti Tuhan akan kasih. Kamu tidak mungkin akan tinggal di kolom jembatan. Kan Papa ini dulu kontraktor. Kontraktor itu kontrak sana, kontrak sini. Saudara, singkat cerita, besoknya saya minta anak-anak staf kami untuk bikin spanduk dan tulis, taruh gantung di depan rumah. Rumah ini dijual dan nomor telepon saya ditaruh di sana. Bapak Ibu tahu nggak? Orang telepon tanya harga-harga nggak cocok saja. Sampai hari ini, puji Tuhan, rumah Tuhan itu udah mau siap dalam bulan ini atau mungkin awal bulan depan. Rumah kami itu belum terjual sama sekali. Saya cuma tahu Tuhan itu cuma tes hati saya dan keluarga saya. Jangan bilang saudara dan saya melayani kalau tidak mau berkorban. 2018 kami butuh uang dan mobil anak saya, mobil kantor kami jual 2 mobil untuk itu. Ada korban. Setiap ada korban, ada kemuliaan. Berkorban perasaan, berkorban harga diri, berkorban keinginan, berkorban segalanya. Untuk Tuhan kita perlu boros. Yudas pernah berkata kepada Tuhan Yesus, untuk apa pemborosan ini? Tapi saya bolak-balik perkataan Yudas, untuk Yesus kita perlu boros. Bapak Ibu tulis di situ. Untuk Yesus saya perlu boros. Amin 10.000 triliun kali. Haleluya. Untuk Yesus kita perlu boros. Kalau bisa memilih, saya memilih lebih suka jalan-jalan. Tapi karena ada pelayanan, saya memilih menyenangkan Tuhan. Saya memilih menyenangkan sesama. Tiap hari Bapak Ibu, saya dijadwalin konseling 1 hari bisa 3-4 orang. Dan itu yang konseling hari ini, itu sudah dijadwalkan 1 bulan yang lalu.
Saking padat tiap hari. Ada kalanya waktu saya rasa nggak cukup bagi saya satu hari. Saya kepingin mau pergi jalan-jalan. Saya kepingin mau pergi ini. Tapi saya pilih menyenangkan Tuhan. Bukan berarti nggak boleh pergi jalan-jalan. Ada korban. Bapak Ibu dengar baik-baik. Wow, Yakobus murid Yesus ini adalah orang yang tidak terlihat dalam pelayanan. Orang yang tidak menonjol dari murid-murid yang lain. Wow, bahkan tidak ada tulisan satupun tentang orang ini dalam Alkitab. Tapi dia sangat penting dan sangat spesial di mata Tuhan. Karena dia adalah martir pertama dari rasul-rasul yang lainnya. Coba kita lihat Wahyu 12 ayat 11, ayat yang paling terakhir. Dikatakan begini, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada lagu, oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian kita, iblis dikalahkan kurang satu. Menyerahkan nyawanya sampai pada maut. Berkorban. Penyerahan diri total. Beberapa daripada Bapak Ibu akan mengalami glory, akan mengalami kemuliaan. Ketika Bapak Ibu berkorban perasaan, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, maka Bapak Ibu akan melihat glory. Saya beritahukan dasar pelayanan yang pertama adalah pengorbanan. Taruh itu dalam hati. Yesus turun ke dunia ini dan dia memperagakan namanya pelayanan dengan korban. Jangan sampai ini tergerus dari gereja Tuhan. Karena itu cara satu-satunya untuk melihat kemuliaan revival terobosan besar terjadi dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di situ. Saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Buat saudara mau tanya tadi mengenai doulos. Oke, berkaitan dengan doulos, berkaitan dengan diakonos, berkaitan dengan ini. Oke, Pastor, saya tanya sedikit Pastor ya. Ada mengenai yang ketiga tadi, berkaitan dengan liturgi kos. Itu tulisannya gimana Pastor? Liturgi kot atau kos itu? Speakernya belum buka, Pastor. Speakernya masih mute. Ya. Okay. Tadi saya ulang-ulang cuma mungkin belum dibuka di situ. Ya, oke. Liturgikos. Itu apa? Tulisannya. Ya. Ya, saya sering Pak ya. Liturgikos. 5 India Tenggu. Ya. Uniform. Oscar uniform. Oh, Oscar. Romeo. Uniform. Romeo. Ya. Golf. India. Kilo. Oscar. Sera. Oh. Surabaya. Oke, liturgikos. Oh, ini pertama kali Pastor saya dengar istilah ini. Liturgi. Ya. Liturgikos. Kemudian nanti dapat liturgi. Oh ya, isi. Itu pelayanan untuk ibadah, Kak? Kita kan. Jadi pelayanan ini pelayanan sesama. Pelayanan mendoakan orang sakit, orang terhilang, kelepasan, deliverance itu termasuk di dalam pelayanan itu. Berarti itu pelayanan pastoral ya Pastor ya? Termasuk dalam pelayanan pastor. Jadi sebenarnya lebih tajamnya pelayanan tadi. Langsung pelayanan sesama. Jadi bisa pastoral, kita sebut pastoral, ya. Iya. Jadi pelayanan sesama, pelayanan yang berhubungan dengan ibadah, yang bersentuhan langsung dengan Tuhan. Oke, Pastor, ini pertanyaan di akhir zaman ini, mana yang lebih penting, pembangunan gedung gereja atau pembangunan rumah secara rohani, yaitu singkatnya menjangkau jiwa-jiwa. Silakan, itu dari Pastor Hari Halatu. Ya, mana yang lebih penting? Pastor Heri. Ya, fisiknya atau jiwa-jiwanya? Kita kembali kepada arti gereja sesungguhnya. Arti gereja sesungguhnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah gereja itu adalah bahasa Ibraninya adalah am. Gereja adalah pribadi. Personal.
Yang kedua adalah gereja sebagai organisasi. Yang ketiga adalah gereja sebagai bangunan fisik. Dan yang keempat adalah gereja universal, yaitu tubuh Kristus. Pertanyaannya mana yang harus dibangun? Semua dibangun. Gereja secara rohani dibangun, tapi gereja fisik juga dibangun. Karena itu adalah tempat untuk menampung jiwa-jiwa. Jadi Tuhan nggak larang kita bangun gereja. Karena itu tempat untuk menampung jiwa, tempat untuk orang beribadah. Tapi kita juga harus membangun rohani kita. Jadi pertanyaannya harus dibangun semua, gitu Pak. Kalau gereja lewat Zoom masuk kategori mana ini? Pastor. Ya tadi Pak, universal. Gereja tubuh Kristus. Oh ya. Universal. Ya, tubuh Kristus yang am dan kudus ya, Pastor ya. Oke. Jadi kalau orang lihat gereja harus lihat dalam 4 aspek itu Pak. Ya. Gereja gereja pribadi. Gereja adalah personal. Gereja bukan gedungnya, orangnya. Yang kedua adalah gereja secara organisasi. Oke. Organisasi. Yang ketiga adalah gereja. Gereja adalah gedung fisik dan gereja adalah universal. Universal. Yang kita kumpul sekarang ini gereja universal. Oh, haleluya. Ya, universal. Oke. Terus pertanyaan, apakah seseorang yang disebut hamba Tuhan bila ada pengakuan dari orang lain atau lembaga tertentu, maka dia disebut hamba Tuhan? Secara sudut ukur manusia ya, Pastor. Menurut Pastor pendapatnya bagaimana? Kalau sudut ukur manusia kembali kepada gereja secara organisasi. Gereja secara organisasi maka ada hierarkinya, ada pendetanya. Kalau kami di GBI ada pendeta pembantu, ada pendeta muda, ada pendeta penuhnya. Mereka itu disebut hamba Tuhan yang melayani. Ya. Kalau dari sudut pandang manusia. Tapi kalau dari sudut pandang Tuhan, kita semua hamba-hamba Tuhan. Ya, ada yang disebut PDT pengusaha. Jadi pengusaha di dalam Tuhan. Oh, iya. Ada pendeta di balik meja. Ya Pak ya, ada pendeta di balik meja di gereja itu tidak pernah keluar pelayanan. Saya punya sekretaris di gereja, dia PDM, tapi tidak pernah keluar. Ya menata administrasi aja. Karena ukuran waktu dia PDM gitu. Pendeta di balik meja ya. Oke. Saya kira paham ya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Apa kira-kira? Silakan. Masih ada waktu. Pastor, ada yang nama Faris di sini ya. Victor Alfa Romeo India Sierra, Surabaya. Faris apa? Ada Iwan Faris di sini. Victor Alfa Romeo India Surabaya. Romeo. Victor Alfa Romeo India Surabaya. Romeo India Surabaya. Faris. Riz bukan Faris, Riz. Victor Alfa Romeo India Surabaya. Ayo Faris, siapa Faris? Yang merasa, yang namanya Faris. Ayo, halo. Iwan Faris, ayo cepatan di Surabaya. Iwan Faris, mana Iwan Faris? Makan nasi bebek kali. Ayo nyalain videonya, gambarnya Iwan Faris. Udah ada ikan. Udah dinyalain. Iya Pak. Teman Ibu Leni. Coba lihat wajahnya. Mana Iwan Faris? Iya Pak. Oke. Mana ya? Mana Iwan Faris? Iya Pak, saya di sini. Oh ya. Oke, Faris. Kamu dengar, kamu dipanggil, kamu sekarang ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya, kamu ada di ladangnya Tuhan. Ya, betul itu. Kamu adalah salah satu full time di salah satu gereja lokal. Ya, di BSB. Oh, kamu full time di BSB. Oke, di gereja lokal. Dan tadi ketika
saya lagi jawab-jawab pertanyaan, saya lihat kamu itu lagi pegang sabit yang sangat besar. Wih, haleluya. Dan Tuhan berkata begini, bahwa kamu akan masuk dalam penuaian di hari-hari terakhir. Kamu harus banyak duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan guidance daripada Tuhan. Kamu udah nikah belum? Belum, Pak. Kamu belum nikah. Kamu dengar, tahun depan, bulan Juni tahun depan, kamu catat ya, tahun depan, bulan Juni tahun depan, kamu akan punya pasangan dan sudah siap-siap untuk nikah. Ingat ya, catat. Amin. Bulan 6 Juni. Bulan 6, tanggal 6, 2022. 6/6/22. Waduh. Kamu sudah siap-siap untuk menikah. Dan sedang terjadi sebuah percepatan yang besar. Haleluya. Tuhan berkata gini, kamu harus belajar lupa, karena ini sebuah reward. Ini reward yang Tuhan berikan kepada engkau. Dan engkau akan melihatnya. Ketika kamu nanti mau nikah, jangan lupa kirim saya kartu merahnya. Ya. Dan kamu tahu bahwa Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kamu. Tuhan berkata begini, apa yang pernah terjadi kepadamu dalam kekecewaan, lupa. Karena itu bukan yang baik, yang terbaik. Tuhan mau kasih yang terbaik bagi kamu. Itu mungkin baik, tapi bukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam pelayanan Tuhan. Karena Tuhan akan kirim yang terbaik. Engkau seorang administratorku. Engkau sangat detail dalam banyak hal. Dan engkau sangat bisa. Engkau seorang yang urusannya dalam urusan sekretari. Engkau selalu mengurus hal-hal yang gembalamu pikir, engkau mengurusnya dengan sangat detail. Dan Tuhan memberikan kepadamu pengertian-pengertian. Engkau mengerti tujuan, menerjemahkan mimpi yang ada dalam pikiran gembalamu. Dan Tuhan akan menata hatimu. Tapi kelemahan kamu adalah kamu mudah sekali ketika hadapi sesuatu, kamu mudah mundur, kamu sembunyikan dirimu. Tapi ini waktunya untuk kamu keluar, karena kamu itu pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Kamu punya kekuatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kamu. Paris, terima itu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Saya mau tanya kamu dikasih tanggung jawab apa di BSB? Saya nggak tahu. Oh, all in. Paris, tanggung jawab kamu apa sama Bapak Gembala? Ayo ngomong. Seperti yang tadi Tuhan ngomong. Kamu jangan lupa kaki babi loh ya, kaki babi. Bulan Juni kaki babi mau kasih ambanya itu. Tradisi orang Chinese kaki babi itu. Iya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya. Ya. Beliau kamu itu dengarkan nubuatan lagi dan Ayo Faris. Beliau itu ngurusin gereja. Ya, saya di sini saya juga mengajar sekolah minggu, Pak. Iya. Saya juga mengurus gereja. Yang penting tidak seperti urus yang tadi Tuhan kepalanya. ngomong ke kamu ya. Jaga malam. Ini apa? Ini anak Nias, Pastor. Dari Nias. Iya, Pak, saya anak Nias, Sumatera. Oke. Nias yang putih. Kamu siap tahun depan, kamu sebentar lagi dapat pasangan yang dari Tuhan. Nah. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Ya, oke. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Pak, Tuhan berkati. Sama-sama. Saudara, ada yang mau ada pertanyaan para hamba Tuhan, para teman-teman? Silakan. Selagi masih ada 1-2 menit, ya kita persilakan. Pastor masih mau doakan buat teman-teman? Ini, Pak, kita punya pengurus satu, namanya Ibu Dorta Simamora. Beliau lagi sakit sedikit setengah keras. Di beliau japri ke saya, Pak, aku bisa minta doain. Beliau itu pengajarnya dokter. Jadi beliau itu dokter ya dokter. Lagi gak bisa bangun dari sejak kemarin. Pelayanan juga gak bisa datang. Beliau tadi japri, kalau Bapak berkenan boleh doain beliau. Dorta Simamora. Sangat boleh, Pak. Ya, ayo Dorta nyalain videonya, silakan. Kalau gak nyala video tidak didoain.
Mana Dorta? Ayo Bu Dorta, tadi minta didoain. Mana kamu? Bu Dorta? Dia kepalanya sangat sakit. Ya nggak tahu dia masih lanjut atau tidak lah. Ibu Dorta masih ada nggak ya? Coba lihat. Bu Dorta mic-nya nggak nyala. Videonya nyala, mic-nya tolong dinyalain. Sudah. Sudah. Mana? Ayo Bu Dorta, mana? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Loh. Ya. Ibu Dorta, kita doa ya sekarang. Ya Pak, terima kasih. Sekarang Ibu taruh dalam pikiran Ibu, pejamkan mata lalu Ibu pikir bahwa saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Bahwa Ibu udah kuat, Ibu udah berjalan kembali, Ibu sudah lakukan aktivitas kembali, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Amin. Taruh dalam pikiran Ibu dulu. Dapat pikiran itu dulu, baru saya doain Ibu. Saya sudah Ibu ikut arahan saya, dan Ibu diam saat ini. Hari ini, aku berdoa kepada Ibu Dorta. Aku katakan dalam nama Yesus, aku katakan Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman, disembuhkannya Ibu Dorta. Dilepaskannya dia dari liang kubur. Aku katakan Yeremia 33 ayat ke-6. Tuhan memberikan kepada Ibu Dorta kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan yang melimpah-limpah. Aku katakan Roma 4 ayat 17. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Diciptakan kembali normal seperti semula. Firman Tuhan yang tidak pernah gagal ini, aku lepaskan kepada Ibu Dorta, dan aku katakan otak kanan, otak kiri, mata, hidung, tenggorokan, paru-paru, ginjal. Aku katakan seluruh sel urat otot, seluruh darah merah, darah putih. Aku katakan semuanya, dengarkan firman Tuhan, dan aku katakan sembuh. Aku katakan saat ini roh kelemahan tubuh aku angkat, dan aku katakan out. Amin. Yes, yes. Aku katakan saat ini out. Yes. Aku katakan sakit kepala, lenyap dalam nama Yesus. Ibu mulai geleng kepala sekarang ini. Lihat ada peredaran darah, Tuhan tunjukkan kepada saya kembali normal. Seperti kepala ibu itu tiba-tiba dibersihkan, lalu kemudian ringan kepalanya. Aku katakan seluruh anatomi tubuh berfungsi sempurna. Aku katakan tangan jadi kuat, kaki jadi kuat, mata kaki kuat, seluruh organ tubuh. Aku ciptakan kembali normal. Dan tercipta. Aku lepaskan Roma 4 ayat 17. Firman yang tidak pernah gagal ini. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada. Aku katakan tercipta. Sembuh. Amin. Terima Ibu Dorta. Terima. In the name of Jesus. Terima. Ibu Dorta dengarkan saya. Coba geleng kepala sekarang ringan. Iya Pak. Enak. Ringan. Geleng dengan kencang. Berdiri sekarang. Iman dengan perbuatan harus lakukan sama-sama. Mujizat selalu terjadi ketika kita mulai bertindak. Mulai, Ibu coba ngomong karena saya nggak lihat gambar Ibu, jadi saya cuma dengar suara Ibu. Enak? Geleng kepala enak? Enak Pak, puji Tuhan Pak. Iya, udah sembuh. Amin. Tuhan sembuhkan Ibu. Berhenti minum obat, Tuhan sudah sembuhkan Ibu. Karena saya lihat Ibu diperbaiki kembali, direstorasi kembali waktu itu. Amin. Haleluya. Ada Pak Mama Alpha November Tango Oscar. Mama Alpha November Manto. Mama Alpha November Tango Oscar. Mama Alpha November Tango Oscar. Manto. Manto ada manto. Ada manto. Ayo. Sudah buka video, oke. Mana speakernya Pak Manto? Sudah, coba bicara. Boleh. Sapa. Oh ini ada Manto. Coba speakernya belum buka. Pak Manto. Ya oke, buka silakan. Speakernya masih belum buka speakernya. Ya.
Ini masih Oke, speaker Pak masih Manto. belum buka. Nama Bapak lengkap siapa? Speakernya belum buka itu. Belum buka. Sebelah kanan bawah, kamu ketik itu. Pak Manto, Ditekan nyalakan dulu. speakernya. Tentu. Ya. Tak bisa. Bapak sentuh dulu layarnya, kemudian tekan itu yang ada mic-nya. Ya. Yang merah. Oke, Pak Manto. Kalau ada, Bapak bisa dengarkan saya ya. Ya, dengarkan saja Pak Bapak Manto. ini seorang hamba Tuhan. Bapak seorang hamba Tuhan. Saya belum lihat wajah, nggak dengar suara ini. Apa betul dia hamba Tuhan? Betul. Iya. Beliau pendeta. Pak Manto dengar ini baik-baik. Tuhan tunjukkan kepada saya, Bapak itu sedang melakukan Amsal 11, ayat 24-25. Ada orang yang menabur sedemikian rupa, tapi selalu berkelimpahan. Tapi ada yang menyimpan sedemikian rupa, berkekurangan. Bapak adalah tipikal yang saya lihat di tangan, begitu banyak hal, harta, saya lihat begitu banyak permata di tangan Bapak. Dan Bapak selalu melepaskan itu. Ketika Bapak melepaskan di tangan Bapak itu nggak ada kurangnya. Tuhan berkata orang yang merasa kurang itu mental miskin sekalipun dia punya banyak. Tapi Tuhan sedang menaruh dalam hati Bapak mental orang yang diberkati, orang kaya, orang yang dimuliakan. Tuhan berkata melayanilah dengan mental seperti seorang prajurit bahwa semua yang Bapak kerjakan, yang ngurusnya adalah komandan. Tugas Bapak adalah hanya siap komandan, melakukan dengan taat. Dan Bapak akan melihat miracles. Bapak akan melihat kingdom supply, penyediaan dari sorga akan datang dalam hidup Bapak. Dalam 3 bulan ke depan ini, Bapak akan mengalami 2 terobosan besar. Yang pertama dalam keluarga, dan kedua dalam pelayanan, dalam apa yang Bapak sedang kerjakan. Mimpi-mimpi Bapak selama ini akan menjadi sebuah terobosan besar. Dan akan ada peningkatan. Saya melihat bahwa Bapak sedang berlari dengan kecepatan tertentu. Karena Tuhan berkata, engkau sedang menanti-nantikan aku hari-hari ini. Dan engkau sedang bertanya begini, kapan Tuhan terjadi percepatan? Ketika engkau bertanya engkau sedang berlari. Engkau sedang menggenapi, yaitu Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, dia sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Ternyata orang yang menanti-nantikan Tuhan mengalami 3 percepatan, dari berjalan kepada berlari, berlari kepada terbang. Bapak sedang mengalami itu. Nanti-nantikan aku. Orang menanti-nantikan Tuhan itu bukan pekerjaan pasif, itu pekerjaan paling aktif di dunia. Karena menggerakkan sorga untuk intervensi bumi. Dan Bapak akan mengalami percepatan itu. Sedang terjadi change your strength, pertukaran kekuatan. Kekuatan Bapak yang terbatas ditukar dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Dan Bapak akan melihat yang belum pernah Bapak lihat dengan mata. Bersiaplah dan nanti-nantikan Tuhan. Tertunda bukan berarti Tuhan tidak menolong Bapak. Tertunda supaya 1 kali perjalanan, 2 mujizat terjadi sekaligus. Tuhan sedang mengerjakan itu dalam hidup. Terima Pak Manto. Terima dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan pastor. Tuhan berkati. Haleluya. Belum kedengaran suaranya. Pak Manto, apa yang disampaikan, dengar nggak? Kalau dengar angkat tangan sebagai tanda. Pak Manto tidak dengar tadi. Kalau dengar angkat tangan coba. Wah, beliau itu juga gak dengar ini. Gak dengar juga tidak bisa ngomong. Ya oke, gak apa-apa. Nanti ya berikutnya lihat ini ya rekamannya. Oke, Pastor, saya kira kalau memang tidak ada yang tanya lagi, Pastor give us the blessing to close our service. Oke, thank you, Pastor. Ya, oke. Mari saudara kita diberkati. Mari, ya. Bapak Ibu angkat kedua tangan Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Yes, Lord.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia yang melampaui segala akal. Diberkatilah pekerjaan tanganmu oleh Tuhan. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah masuk keluarmu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah anak-anakmu. Masa depanmu sungguh ada harapan tidak akan pernah hilang. Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung. Berkat yang ada di samudra raya. Berkat yang ada di atas bumi, di bawah bumi, kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan datang kepada engkau. Sehingga engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah gereja BSB, diberkatilah Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh pekerja, seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini akan turun mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali dengan keras. Amin. 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 Thank you, Pastor.